Waalaikumsalam. Silakan duduk Pak. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana? Alhamdulillah Bu, seperti biasa. Maaf ya Pak, kita lesehan. Oh ya, enggak apa-apa Bu. Begini Bu, besok itu kan jadwal saya untuk observasi kendaraan. Hari Senin ya? Ya, hari Senin. Jadi sebelum itu saya ingin konsultasi terlebih dahulu dengan Ibu. Apakah Ibu punya waktu Ibu? Oh ya Pak, sebenarnya saya udah dari tadi Ibu Bapak kan kita udah bagi jadwalnya kemarin. Kalau saya ingin konsultasikan sebelum kita laksanakan observasinya ya, apakah Bapak sudah siap? Insya Allah siap Bu. Karena ini memang udah jadwal yang sudah kita sepakati bersama. Jadwal Bapak nanti di hari Senin ya? Ya Bu. Dengan mata pelajaran IPAS. Ya betul Bu. Kalau nggak salah itu materinya bagian tumbuh-tumbuhan ya. Ya. Bagaimana Bapak untuk mempersiapkan pembelajaran IPAS di hari itu Pak? Untuk persiapan hari Senin itu Bu, yang pertama jelas saya menyusun perencanaan dulu. Perencanaan disusun dalam bentuk modul. Nah, waktu itu nanti akan tercover, ada tujuan pembelajarannya, ada langkah-langkah pembelajaran, ada strateginya, kemudian juga ada asesmennya nanti pada pembelajaran. Bagaimana dengan alat-alat untuk pembelajaran hari ini Pak? Sebagai pendukungnya Bu, saya juga menyiapkan media pembelajaran. Itu ada yang dari papan tulis, ada yang berupa benda-benda nanti yang bisa dipegang siswa Bu. Kemudian kalau memungkinkan juga nanti lihat perkembangan Bu, saya juga menyiapkan video. Mana tahu ada anak kita yang lebih suka dia menonton daripada bekerja gitu Bu. Oh iya. Jadi tujuan pembelajaran nanti yang ingin Bapak capai di hari Senin itu dalam pembelajaran IPAS itu apa saja? Oh gini Bu, yang pertama saya ingin mengidentifikasi melalui pengamatan sehingga siswanya bisa mengidentifikasi apa aja nanti bagian-bagian tumbuhannya. Kemudian yang kedua dengan melakukan diskusi tanya jawab lah. Jadi saya akan beri kesempatan siswa untuk bertanya sesama siswa, juga siswa dengan guru tentang fungsi dari bagian-bagian tumbuhan ini. Dan yang ketiga ini Bu agak agak tinggi lagi keinginan saya, mudah-mudahan tercapai ya Bu. Itu saya ingin mengaitkan Bu. Jadi dikaitkan antara fungsi dari bagian-bagian tumbuhan tadi dengan kelangsungan hidupnya, karena tumbuhan juga butuh makan untuk berkembang biak, juga butuh untuk tumbuh gitu. Jadi setelah dikaitkan ini harapan saya nanti siswa ke depannya bisa lebih memahami tentang tumbuh-tumbuhan ini. Cukup kompleks ya Pak ya. Ya. Nanti waktunya proses pembelajaran Bapak kan 5 jam pembelajaran ya. Iya Bu, memang kalau untuk keseluruhannya 5 jam pelajaran. Cuma yang awal ini besok Bu itu 2 jam pelajaran Bu. Jadi kan 5 jam itu nanti 2 kali pertemuan Bu. Kira-kira strategi apa yang nanti akan Bapak gunakan supaya tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi itu bisa tercapai dengan baik oleh peserta didik Pak? Yang pertama Bu, strategi pembelajaran saya itu yang pertama melibatkan siswa. Jadi siswa dilibatkan dalam mengamati, memanipulasi benda, kemudian juga mencatat hal-hal apa yang penting dan yang dia ketahui, yang dihubungkan dengan pengetahuan dia sebelumnya. Dan yang kedua, saya juga akan melakukan strategi pengumpulan informasi baik sesama siswa ataupun melalui sumber-sumber nanti dari buku bacaan ataupun dari gambar yang telah saya sediakan ketika pengamatan, sehingga siswa itu mendapatkan pengetahuan sendiri tanpa saya sodorkan. Jadi dia yang menemukan sendiri. Kayak sendiri gitu ya Pak ya? Gitu Bu. Jadi biasanya lebih bermakna bagi siswa dia yang menemukan sendiri daripada saya terangkan.
Kemudian juga pada bagian akhir juga saya akan mencoba permainan ini Bu. Nah permainannya dengan bagian-bagian tumbuhan ini nanti kita akan merancang suatu permainan ke depannya. Siswa bisa menebak bagian-bagian tumbuhan ini hanya dengan melihatkan bagiannya sedikit, siswa juga menebak oh ini akar ini daun gitu ya Pak ya. Iya Bu, kesukaannya itu anak-anak Bu. Pak. Jadi setelah Pak jelaskan strateginya, bagaimana penilaian yang Bapak rancang untuk menilai pemahaman peserta didik Pak untuk terhadap konsep bagian tumbuh-tumbuhan ini? Dalam penilaian itu Bu, saya memakai penilaiannya yang pertama penilaian proses. Ketika pembelajaran itu saya langsung mengamati keterampilan siswa, tanggung jawabnya, semangatnya, dan disiplinnya dalam bekerja ketika bersama-sama. Kemudian pada bagian akhir nanti pembelajaran saya juga akan memberikan soal-soal post-test untuk mengetahui kesiapan atau kognitif dan pemahaman yang dia dapat selama pelajaran ini. Jadi nanti saya bisa melihat apakah proses yang dilaksanakan itu berkesinambungan dengan hasil post-test yang saya buat itu Bu. Kira-kira di akhir pembelajaran Pak masih ada strategi lain di akhir pembelajaran setelah asesmen? Setelah asesmennya nanti Bu, jadi siswa itu nanti akan saya tuntut menghasilkan sesuatu berupa produk dari tumbuh-tumbuhan. Misalnya ini dengan menghubungkan antara bagian tumbuhan dengan fungsi tersebut, dengan perkembangbiakan dan dengan apa namanya pertumbuhan itu, siswa bisa membuat keterampilan dari bagian-bagian tumbuhan, misalnya dengan menyusun daun-daun, bisa jadi kolase. Kemudian juga yang hobinya nanti memahat Bu, nanti bisa buat misalnya hiasan dinding dari bagian-bagian tumbuhan gitu. Kemudian juga mungkin dengan menyusun akar-akar tumbuhan itu bisa kita paku atau kita lem Bu menjadi hiasan dinding yang kalau betul-betul dikelola itu harganya tidak terhingga Bu, tergantung dari peminat. Semakin tinggi nilai seninya, minatnya, itu tidak berbandol Bu harganya itu. Kira-kira untuk kegiatan akhir nanti refleksi, bagaimana Bapak akan merancangnya untuk pembelajaran refleksi? Nah pada refleksi nanti itu saya akan memanggil beberapa orang siswa yang menjadi perwakilan. Kemudian saya tanya, apa yang kamu pelajari hari ini? Nah, setelah dia menjawab, kemudian saya lempar lagi kepada teman yang lain, coba yang dijawab teman kamu tadi betul apa tidak? Nah, ada yang mau bisa menambahkan bagaimana? Nah, jadi itu Bu. Jadi kemudian tanya lagi perasaannya. Nah, kalau siswa perasaan untuk keseluruhan Bu. Kalau siswanya senang dengan cara saya ngajar seperti itu, maka untuk kedepannya saya lebih meningkatkan lagi. Kalau perasaannya sedih apa kayak itu, mungkin saya akan mengganti dengan strategi yang lain lagi. Apakah ada hal yang menjadi sebuah ketakutan atau kekhawatiran bagi Bapak untuk melaksanakan proses pembelajaran nanti? Yang menjadi ketakutan atau kekhawatiran itu sih sebenarnya agak ada juga Bu, karena di kelas itu ada satu orang siswa yang boleh katakan berkebutuhan khusus. Nah anak ini kan perlu pelayanan khusus dari kita. Nah yang saya khawatirkan nanti ketika sedang melakukan kegiatan yang kinestetik itu, dia tentu tidak bisa karena kakinya agak sulit untuk bergerak. Jadi ketakutan saya ini bagaimana perasaannya nanti dia tidak bisa ikut. Sementara biasanya anak-anak suka bermain. Itu yang saya khawatirkan Bu. Namun saya juga sudah menyiapkan Bu permainan itu didekatkan dengan tempat duduk anak tadi, sehingga kalaupun dia tidak bisa sepenuhnya, dia bisa juga ikut secara tidak langsung dari tempat duduknya gitu. Jangan khawatir Pak, saya yakin Bapak bisa mengatasi hal tersebut, dan saya yakin Bapak bisa bantu siswa tersebut untuk memahami konsep bagian tumbuh-tumbuhan tersebut.
Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira ada dukungan apa yang Bapak harapkan dari saya nantinya pada saat di hari tersebut, apakah Bapak butuh dukungan dari saya atau teman-teman yang lain dalam proses pembelajaran tersebut, dan dalam bentuk apa itu bentuk dukungan Pak? Begini Bu, sebenarnya sih saya memang mau mengutarakan itu pada Ibu. Saya memang butuh dukungan terutama dalam penggunaan alat-alat media dan peraga kita. Kalau saya lihat itu di pustaka ada Bu, model-model tumbuhan itu ada di sana nampak. Kemudian ada juga berupa relief-relief. Nah, jadi biasanya kan kita di pustaka datang ke pustaka, melihat di sana, dibaca sana, kemudian letakkan lagi. Nah, jadi harapan saya melalui Ibu bisa nanti yang media-media ada di pustaka itu saya pinjam dulu, kemudian dibawa ke kelas untuk dimodifikasi siswa. Kemudian saya takutkan ini Bu, kalau seandainya nanti ada siswa yang maklumlah namanya anak-anak terjatuh, rusak atau apa nanti, nah jadi sementara untuk mengganti itu Bu, kalau ada yang rusak mudah-mudahan jangan sampai terjadi. Dan dukungannya saya itu Ibu juga bisa untuk memberikan berupa pemahaman lah nanti kepada penjaga pustaka, kalau ada yang apa kita perbaiki bersama, itu ya Bu, itu yang Itu udah pasti kan, seluruh alat peraga yang kita beli di sekolah kita ini, yang kita ada di sekolah kita, itu adalah aset kita yang memang harus kita gunakan untuk pembelajaran anak-anak kita. Kalau memang rusak pada saat anak dengan tidak disengaja, itu kan adalah tanggung jawab kita bersama untuk menggantinya nanti. Kira-kira Pak masih ada? Yang ada lagi buat satu, dari udah strategi dan langkah-langkah saya uraikan tadi, ada nggak Bu yang apa yang lain dari yang saya utarakan itu yang Ibu punya atau yang Ibu ketahui tekniknya gitu? Kalau menurut saya sekedar saran saja nih ya Pak ya. Bapak udah siapkan strateginya, udah siapkan media-media yang mungkin dapat nanti Bapak gunakan untuk mengakomodir kebutuhan siswa kita di kelas ya. Kalau menurut saran saya itu Bapak laksanakan sesuai dengan perencanaan ya, dan strategi yang sudah Bapak jelaskan tadi. Kita gunakan berbagai media pembelajaran yang Bapak siapkan. Nanti kita mungkin kita berikan kesempatan kepada anak-anak kita untuk memodifikasi atau memainkan alat peraga itu nanti sehingga kebutuhan belajar mereka itu nanti terpenuhi. Selanjutnya mungkin yang terakhir kita lakukan penilaian itu mulai dari penilaian formatif dan nanti penilaian tersebut nanti untuk mencapai tujuan pembelajaran kita tahu nanti. Nah, setelah itu nanti kita lihat bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan itu tidak akan mengecewakan. Kita kan, Bapak kan udah melaksanakan nanti pembelajaran berdiferensiasi juga dengan alat-alat yang sudah disiapkan tadi. Mudah-mudahan tidak mengecewakan hasilnya Pak. Mudah-mudahan ya Bu. Untuk apa tadi Bu? Itu kan saya melakukan penilaian proses dan penilaian akhir. Itu sebenarnya saya tidak lakukan penilaian formatif Bu, karena dari asesmen awal itu saya sudah melihat tingkat-tingkat pengetahuan siap anaknya itu. Jadi tidak saya apa lagi untuk di awal gitu. Ya, apa-apa. Jadi kira-kira masih ada Pak? Kalau untuk hari ini saya cukup itu Bu, dan kalau Ibu mengizinkan, saya akan mengasuh untuk mempersiapkan untuk pertemuan kita besok. Iya, untuk alat peraga silakan hubungi saja nanti ya Pak Ibu Intan di perpustakaan. Silakan Bapak catat, nanti kan kita juga perlu pencatatan penggunaan alat peraga di perpustakaan, kan kita juga perlu pencatat. Silakan hubungi aja Bu Intan, nanti bisa dipakai untuk hari Senin nanti. Semoga sukses ya Pak, semangat. Ya, semangat. Terima kasih Ibu. Iya Pak.